Klaim, propaganda, dan sedikit sakit jiwa. Betul. NPD ya. Klaim, propaganda, makanya dia. Saya rasa Trump kalau ikut tes psikologi dia nggak lolos, Mas. Presiden Spanyol, kita jadi kaki tangannya Trump, gitu loh. Dan menurut saya ini sesuatu yang menyedihkan. Sejak dia masuk BOP, udah berapa kali pergi ke luar negeri. Yang saya tahu kalau udah krisis keluar negeri, biar nggak pusing ya kan. Mungkin dalam pusing keluar negeri ntar puyeng gitu. Healing. Macron minta negara-negara di dunia agar tak tunduk pada AS. Nah sekarang saya mau tanya, Benar. Seruannya Macron begini, posisi Indonesia ada di mana, Mas? Takut. Kan harusnya malah jadi panggung dia ya, ini ya. Itu loh saya tanya. Nanti saya tanya Pak Teddy dulu. Ini nasihatnya apa sih? Pokoknya ada. Saya ngomong di beberapa forum, jangan kirim tentara Indonesia ke Gaza. Kan mau dikirimkan ke Gaza. Iya. Di Libanon aja menjadi korban. Apalagi di Gaza. Iya. Killing zone itu. Kita pengen tahu pandangan lo lah mengenai perang Iran, AS, terus BOP, BOP, TNI yang meninggal. Tapi sekarang gini deh, gue tanya dulu deh. Ini kan terakhir-terakhir ini kan Amerika ini kayaknya geblek juga nih. Di dalam negerinya juga udah diprotes juga kan, knocking kan. Iya nggak? 8 juta orang loh ini. Nanti di Indonesia juga ada knocking. Nah, takutnya kan kayak begitu kan? Ini kayaknya akan ke sana. Oh arahnya nih. Nah sekarang gue tanya dulu, sebelum ke Indonesia, ke Amerika dulu. Amerika juga kayak kehilangan arah gitu ya. Nah. Maju mundur ya mulai gitu. Ini berpengaruh nggak demo knocking ini sama kebijakan perangnya Amerika ke depan nih di Iran? Oh iya. Demo knocking di Amerika Serikat ini jadi variabel penting ya di dalam menyetop kegilaan Trump dalam perang di Iran. Karena kita tahu bahwa dalam sejarah Amerika Serikat berakhirnya perang itu salah satu faktornya adalah tekanan publik di dalam negeri Amerika Serikat. Termasuk Vietnam dulu ya? Waktu Vietnam, ya kan, berakhir kan bukan karena soal Amerika teknologinya kurang, tetapi salah satu faktor utamanya adalah pressing di dalam negeri Amerika Serikat yang menolak perang di Vietnam karena mereka menganggap kami nggak bermusuhan sama Vietnam, ngapain perang di sana gitu. Belum lagi ada korban jiwa dari Amerika Serikat ya kan. Walau mas-mas kalian termasuk saya kalau nonton dulu waktu kecil nonton film Tour of Duty, woi keren banget. Amerika menang di Vietnam, padahal kalah ya kan. Rambo ya kan. Kan itu kan ilustrasinya menang gitu kan. Padahal kalah dan salah satu kekalahannya tidak mendapatkan dukungan publik di Amerika Serikat. Ya salah satu yang menolak perang di Amerika Serikat ya Muhammad Ali, petinju dunia ya kan. Sampai akhirnya kemudian dicopot, ditahan ya kan, diproses. Artinya dalam peperangan ini di Iran, kalau konsistensi knocking ini terjadi terus menerus dan masyarakat Amerika terus mempressing, terus Kongres akhirnya juga nggak berdaya terhadap pressing ini, maka perang di Iran bisa jadi akan berakhir tuh, Amerika akan mundur gitu loh. Itu jadi satu karena dalam perang itu ada namanya elemen component of war, ada 5 element component of war, physical component of war, moral component of war, heaven atau orang sebut sebagai environment of war itu disiplin. Yang kelima adalah commander ya. Nah, Amerika mungkin menang di dalam soal persenjataan. Kalau di urutan dunia kan Amerika nomor 1 persenjataannya, Iran nomor 15 atau 16 gitu ya. Tapi jangan salah, dalam perang asimetris, dalam perang kekinian, persenjataan bukan menjadi kunci. Ada 4 variabel tadi lagi. Moral component of war-nya gimana? Moral component of war-nya tentaranya Iran jauh lebih militan dan ideologis dibanding mereka siap mati tentara. Karena mereka menganggap mati nggak apa-apa masuk surga ya kan. Tentaranya Amerika maju mundur ini perang buat siapa ya? Nanti dulu. Buat Israel apa buat sebagian pentingnya kayak kemarin kepala anti terornya mundur ya kan. Karena mereka menganggap ini terlalu kacau. Ini perang Israel bukan perang Amerika. Betul, artinya ada moral component of war-nya Amerika kalah lah sama Iran. Variabel ketiga soal environment atau heaven.
faktor-faktor di luar moral dan di luar psikol yang mempengaruhi peperangan. Biasanya apa? Cuaca, kondisi geografis, anggaran, dukungan publik. Nah, jadi dukungan publik dihitung juga dalam strategi itu sebagai hal yang strategis. Dukungan publik masyarakat di Iran jauh lebih militan untuk perang karena ini mempertahankan kedaulatan kita. Hidup dan mati kita perang sama Amerika buat masyarakat Iran tuh hari ini. Ya kan, walau kemarin ada kelompok oposisi, tapi sekarang dengan dinamika yang terjadi sekarang, 200 anak-anak mati dalam serangan pertama Amerika. Itu Sekolah kejahatan itu ya. kemanusiaan loh. Sehingga itu membuat marah masyarakat di Iran gitu loh. Bukan hanya masyarakat di Iran. Mas kalau nonton misalkan anggota-anggota Kongres di Eropa, itu keras loh ngomongnya. Serangan kepada anak-anak itu kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Trump. Apa yang dilakukan oleh Trump? Itu kesalahan data intelijen. Oh, nggak bisa dibantah sendiri sama mantan anggota intelijen di Amerika dulu bahwa oh itu nggak mungkin ada kesalahan. Presisi kok, dia tahu itu sekolah. Karena ketika zoom satelit dilakukan, itu anak-anak itu ada kelihatan. dan itu sekolah dan tetap loh Itu serang. bukan kesalahan informasi, tapi seperti kesengajaan ya. Kesengajaan dilakukan oleh Trump dan Netanyahu. Maka saya bilang, setelah perang berakhir, Trump dan Netanyahu harus diadili dalam peradilan pidana internasional karena itu kejahatan kemanusiaan. Dia non kombatan. Jadi poin saya adalah dalam aspek dukungan publik gitu ya. Itu masyarakat Iran lebih kuat ketimbang Amerika. Amerika diprotes, di Iran mereka mendukung pemimpinnya untuk perang. Bahkan mungkin ya kalau Amerika benar-benar gila mengirim pasukan daratnya, dia tidak hanya menghadapi 1 juta tentara Iran, dia akan menghadapi 80 juta warga masyarakat Iran. Lebih banyak korban lagi. Wah, saya bilang akan ada pembantaian kalau itu terjadi itu. Dia cuma dikirim 50.000 pasukan Amerika di Timur Tengah. Itu aja 50.000 ditunggu sama 1 juta tentara Iran plus rudal-rudalnya plus masyarakat 80 juta Iran plus dibalik itu ingat ada Rusia dan Cina walau tidak diklat di publik. Jadi hari ini Trump bingung kirim pasukan darat atau enggak ya gitu. Kayaknya sih ke Golkar. Nah gitu. itu poin yang ingin saya katakan. Jadi secara 5 element component of war ini secara taktis Amerika jauh di bawah Iran. Tapi secara ini memang Amerika juga tidak menunjukkan keunggulan ya atas kemenangan dia kalau Trump kan selalu ngomongnya menang ini itu. Klaim. Itu klaim. Saya proklaim aja ya, nggak pernah klaim, propaganda dan sedikit sakit jiwa. Betul. NPD ya. Klaim, propaganda. Makanya dia, saya rasa Trump kalau ikut tes psikologi dia nggak lolos, Mas. Gitu ya. Nah yang menarik nih, ini yang menarik nih, berita sekarang nih terbaru nih, Minggu 5 April. Macron minta negara-negara di dunia agar tak tunduk pada AS. Nah sekarang saya mau tanya, seruannya Macron begini, posisi Indonesia ada di mana, Mas? Takut. Gimana? Sorry, yang Jadi takut kaki siapa? tangan. Wowo. Coba gitu. Kenapa alasannya kenapa? Jadi kaki tangan. Ini udah ada seruan seperti ini nih, nanti insertnya saya masukin. Berita terbaru Austria juga loh. tidak memperkenankan kan airspace-nya untuk dipakai. Hari ini Itali juga. hari presiden Spanyol. kita jadi kaki Gimana? tangannya Trump gitu loh. Dan menurut saya ini sesuatu yang menyedihkan. Sejak dia masuk BOP tuh. Nongkrong bareng di BOP tuh. Yang sama sekali nggak memberikan kemerdekaan Palestina di dalam BOP tuh. Jadi tetap masuk. Nah, buat saya ini soal serius ya. Dia menyatakan seperti itu dan negara-negara Eropa nggak mau ikut terlibat dalam BOP dan juga perang di Iran dan nggak diajak sama Amerika. Ayo dong, nggak mau mereka. Karena mereka ini bukan perang kami. Dan menarik loh, ini perang yang ilegal. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini perang ilegal dan perang kotor karena melanggar piagam PBB. Agresi yang dilakukan Amerika Israel ke Iran itu melanggar piagam PBB, jelas mengganggu perdamaian dunia. Yang kedua adalah apa yang terjadi itu kemudian harus dikecam. Kayak negara-negara pimpinan negara yang mengecam publik. Serangan Amerika ke Iran adalah satu tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Oh udah dikecam kok. Tapi enggak. sama Perdana Menteri Malaysia. Saya pengen presiden saya ngomong, Pak Bowo tampil depan Ini- serangan Amerika ke Ini Iran itu. udah salah strategik atau memang ada deal di belakang layar yang maaf kata agak nggak logis ya pengambilan keputusannya. Ya, dealnya bukan deal buat bangsa Indonesia. Oh. Dealnya mungkin buat segelintir oligarki di dalam lingkarannya tuh. Sehingga kita tahu deal apa yang terjadi. Ketakutan itu pasti salah satunya seringkali ada deal-deal kayak begitu gitu loh. Cuman dealnya bukan buat bangsa Indonesia. Deal pengamat mungkin ya. Tapi pada sisi lain buat saya kita harus tegas loh bahwa bangsa ini hidup dari perlawanan terhadap imperialisme. Iya. Indonesia ini merdeka mas karena perlawanan terhadap imperialisme Belanda. Apa yang dilakukan Amerika terhadap Iran itu imperialisme. Sama seperti imperialisme mereka dulu ke kita dengan slogan Gold, Gospel, and Glory. Melakukan penjajahan. Kita lawan itu terbentuklah Indonesia. Jadi Indonesia dibangun bukan dalam sebagai sebuah bangsa yang santai-santai saja, tapi penuh dengan perjuangan melawan imperialisme. Semangat itu dituangkan dalam pembukaan Indonesia, Mukadimah, konstitusi, UUD 45. mukadimah, Iya. segala bentuk penjajahan harus Di atas dunia dihapuskan. harus dihapuskan. Jadi kalau Mas suatu saat besok jadi presiden Indonesia ada peristiwa serangan Amerika ke Iran yang melanggar hukum internasional harus tampil. Ini bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia dan oleh karena kita kecam. Dan Apakah pembantu-pembantu beliau nggak ada yang ngasih tahu itu? Atau gimana ya? Kan harusnya malah jadi panggung dia ya. Ini ya. itu loh saya tanya. Nanti saya tanya Pak Teddy dulu. Ini nasihatnya apa sih? Nggak Pokoknya ada. Bang. Pokoknya ada. Tapi nggak dipraktekin gitu ya. Ini melanggar konstitusi kita ya kan. Ya, jadi sikapnya Indonesia tuh seharusnya sikapnya Oh, Prabowo. tegas. Karena pembukaan Indonesia jelas, sejarah Indonesia jelas. Nggak perlu ada pertimbangan ekonomi, ART, apalah dan lain nggak ada. Yang namanya penjajahan imperialisme harus dilawan. Kita harus tegas gitu. Itu nomor satu. Kedua, ketika Amerika nyerang ke sana, maka pada saat itu pula Presiden tampil dengan ini Indonesia keluar dari BOP. Karena bukan lagi board of peace, jadi board of war. Siapa ketua BOP? Donald Trump. Ya. Bukan menyerukan perdamaian, tapi menyerukan perang. Berarti kan lu bohong dong. Kalau lu bohong, gue sebagai presiden Indonesia, gue akan mengatakan bahwa kami keluar dari BOP. Itu harus dilakukan. Plus yang ketiga, ini tentara Indonesia kemarin di Lebanon mati loh sama serangan Israel. Per hari ini mati 6, bukan 3 lagi. Jadi Makanya. nambah jadi 6 orang deh. Dengan hal itu presiden Meninggal, segala mungkin benar. tampil ke publik. Gugur. Bilang pertama, bela sungkawa terhadap para prajurit. Waduh, para prajurit nih gugur ya kan dalam tugas misi perdamaian. Itu tampil bela sungkawa. Kedua nggak cukup dengan itu. Dengan ini presiden Indonesia mengecam serangan Nah. Israel terhadap 6. Ini penting. Ini soal prajurit kita yang berkorban untuk misi perdamaian. Tapi kita punya presiden tidak berani bilang mengecam kepada Israel. Apa nggak enak ngecem temen sendiri ya? Atau gimana tuh? Karena itu di BOP. Bergabung nongkrong di BOP sama Trump sama Netanyahu. Tapi ada narasi bilang kalau saya keluar saya nggak bisa mempengaruhi dong Negara-negara lain. negara-negara lain untuk bantu Palestina gimana? Itu makanya dia nggak belajar HI. Nggak belajar mata kuliah HI. Kan? Track untuk mempengaruhi itu bukan hanya di dalam, di luar bisa. Anda bisa track OKI lewat track PBB. Satu. Kedua, emang di dalam BOP Anda bisa mempengaruhi. Mas tahu nggak isi piagam BOP? 2/3 memang boleh menentukan sikap penentuan di BOP. Tapi akhirnya persetujuan untuk 2/3 di siapa? Trump. Iya. BOP itu isinya Board of Trump. Mulai dari pasal 1 sampai akhir isinya Trump. Yang bisa mengundang negara-negara BOP, Trump. Yang memilih anggota negara-negara itu Trump. Yang menentukan kebijakan Trump. Trump bisa secara individu pribadi. Berakhirnya BOP juga Trump. Itu isinya tentang Trump. Itu politik Donald Trump. Makanya negara-negara Eropa, mereka rasional. Ini organisasi gendeng. Kenapa pada ikut? Pertanyaannya, mereka yang gendeng yang masuk di dalam BOP itu. Ada satu yang menarik nih, saya nonton si siapa? Lavenia itu ya. Oh iya. Pembelaannya tentang BOP Ulta iya, itu Ulta. ya. Apa dia? Pembelaannya adalah karena PBB tidak berfungsi dengan semestinya. Yang waktu itu ngamuk-ngamuk siapa tuh? Abu Janda ya. Oh iya itu. Di situ. Penyelesaian Palestina itu justru penghambat di PBB adalah Amerika Serikat dan Israel.
Jadi sebelum BOP dibentuk, ya ada namanya Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan beberapa negara lain untuk menyatakan kemerdekaan Palestina. 140 negara Mas mendukung kemerdekaan Palestina, ya kan, menjadi sebuah negara. Siapa yang mendukung? 10 negara. 2 negara motor untuk menolak itu. Siapa dia? Amerika dan Israel. Terus Jadi, 8 lagi? 8 lagi ada beberapa negara kayak ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi negara mereka Arab juga ini ya. Tapi mereka di negara di bawah bayang-bayang Amerika. Sekutu lah itu. Motornya itu Amerika Israel. Kalau Amerika bilang menerima negara Palestina, selesai itu. Epstein File yang muncul selesai. Kan itu. Iya. Epstein File kan memang masalah buat dia. Iya. Tapi itu kan paranoianya aja menurut saya nggak sejauh itu. Ini soal bahwa sebenarnya kalau kita baca, saya tadi sampai di mana tadi pertanyaan yang Jadi PBB nggak perform sehingga dibentuk lah. Justru yang nggak membuat PBB perform itu Trump dan Amerika. Saya mau bilang begitu. Lah ketika Trump dan Amerika nggak perform karena menolak terhadap deklarasi New York, gitu ya, plus menolak mengimplementasikan 2803 resolusi 2803 dengan baik, gitu ya. Harusnya kita ya menyatakan tidak ikut terhadap Trump. Orang lo nggak setuju kok di deklarasi New York. Deklarasi New York 140 negara setuju, negara Amerika, ya kan? Siapa yang, dan itu akan dieksekusi kemudian ditindaklanjuti di PBB, tapi 10 negara nggak mau termasuk Amerika. Artinya ketika ada badan baru yang mereka menolak kemerdekaan buat Palestina bernama Trump, BOP. bernama BOP, ngapain lo ikut ke situ? Orang di deklarasi New York aja dia jelas menolak Palestina sebagai sebuah negara, terus lu ikut kepada mereka yang nolak, kan itu nggak masuk akal. Jadi jangan salahkan PBB. Ya. Yang salah itu adalah Amerikanya yang tidak mendukung agenda PBB untuk kemerdekaan Palestina. Jadi pernyataan utama itu keliru, bukan PBB-nya yang nggak efektif. PBB-nya efektif, Amerika yang mensabotase PBB. Digembosi itu. Malah digembosi. Itu yang saya mau bilang. Masuk lingkaran Coba kekuasaan kalau beda, Amerika dukung deklarasi New York, selesai. nggak perlu BOP, selesai. Artinya saya mau bilang apa? Logika tadi orang KSP tadi itu salah gitu. Bukan PBB yang masalah, Amerika yang masalah. Karena seringkali veto-veto terhadap Palestina itu Amerika yang menggagalkan untuk kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena ada Israel tuh di situ. Jadi Amerika dan Israel selalu untuk melakukan itu. Dan kedua adalah Indonesia ini sejak Soekarno menginginkan kemerdekaan Palestina, ya kan? Itu mutlak, ya kan? Pertanyaannya Mas, sikap politik Trump terhadap Palestina itu bagaimana? Tidak menginginkan Palestina merdeka. Salah satu deklarasi New York. Kedua, Trump setuju loh pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan kemudian bermasalah, bentrok dan lain sebagainya. Sementara Yerusalem masih dispute, ya kan? Ketika Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional, karena melakukan genocide terhadap karena melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, 70 orang meninggal, udah ditetapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Kok nggak ditangkap sih? Perintah penangkapan dilakukan oleh ICC. Apa yang dilakukan? Kata Trump, jangan sampai ada penangkap-penangkap kepada Netanyahu. Yang kedua, hakim-hakim ICC saya akan hadapi. Mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak perlu masuk Amerika. Diancam sama Trump. Sakti banget, udah kayak di sini. Lah yang ngapain kita ikut BOP yang dipimpin oleh Trump? Bukan, di sini juga ada tokoh sakti juga tuh. Yang mana? Sylvester. Itu sama dong berarti. Aduh. Saya kira ini Sylvester Stallone apa Sylvester? Aduh. Jadi enggak lah. Trump nggak pernah pro terhadap Palestina, sedangkan sikap Indonesia pro Palestina. BOP nggak ada ingin kemerdekaan Palestina, nggak ada. Bahkan dengan adanya serangan Israel ke tentara Indonesia, saya kalau jadi presiden seharusnya udah tidak ada alasan untuk mundur. This very good excuse lah untuk Saya keluar gitu ya. ngomong di beberapa forum, jangan kirim tentara Indonesia ke Gaza, kan mau dikirimkan ke Gaza. Iya. Di Libanon aja menjadi korban, apalagi di Gaza, Gaza, iya. Killing zone itu. Iya benar. Jadi kalau ada masih kehendak Menteri Pertahanan Panglima TNI mau ngirim pasukan militer ke Gaza, saya nolak secara tegas.
Dan kalau ada peristiwa nanti seperti di Libanon, kalau dikirim ke Gaza menjadi bagian korban, kan di Libanon lebih resmi loh mas. Pasukan misi perdamaian di bawah PBB kena serangan 6 orang. Sementara di Gaza pasukannya bukan pasukan PBB, tanpa standar yang jelas. Terus di sana mau ditaruh mati konyol apa? Jadi dengan sendiri saya ingatkan stop tuh pengiriman pasukan ke Gaza dan ke Libanon. Pengamatnya Pak presiden kita lagi pansos atau gimana Pak? Ya menurut saya bisa beragam macam ya. Tapi yang saya bilang adalah ini gak rasional dan sudah keluar dari track komitmen kita membangun bangsa Indonesia. Pakem kita itu sebagai negara yang merdeka. Funding father sampai ke sekarang tuh udah berubah total. Ini yang menarik apa? Kalau Bung Karno sama Bung Hatta hidup terus ikut podcast di sini, nangis dia ngeliat mas. Ini menurut Al-Araf kan udah keluar dari pakem. Tapi uniknya mas, kenapa nggak ada yang teriak nih? Apa karena kita negaranya udah nggak ada oposisi? Banyak, yang teriak banyak. Ya, masyarakat sipil aja kan ya. Tapi kan jadi kayak teriak di ruang kosong kan? Padahal kan kita punya wakil di DPR dong. Enggak teriak di ruang kosong, di ruang publik kita. Di ruang kosong kita teriak, terus di ruang publik gitu. Menggema ya. Bahkan sampai diteror kayak Andri Yunus ya kan. Teriak di publik dan masyarakat hari demi hari perlahan melihat kekacauan politik luar negeri Indonesia, politik dalam negeri Indonesia, soal ekonomi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya apa yang terjadi dalam konteks BOP serangan Amerika ke sana itu menunjukkan kita harus melihat pemimpin kita ternyata sudah jauh keluar dari mandat konstitusi. Menurut saya itu hal yang fundamental tuh gitu loh. Bahkan dalam kepentingan itu sedih kita melihatnya mas, gitu loh. Dan menjadi penting dan saya sepertinya yang paling sedih sih, saya pengen presidennya ngecam Israel itu 6 loh udah mati, belum ada itu, ya kan kecaman itu. Seharusnya ini udah menjadi titik balik untuk keluar dari BOP, nyatakan diri ketika nyerang ke Iran, saat itu juga keluar dari BOP. Bukan board of peace, board of war. Orang kalau peace kan nyelesain Iran pasti perdamaian ya kan. Waktu Obama ketika soal isu proliferasi menjadi alasan, dilakukan perundingan JPOIC itu, perundingan proliferasi. Perundingan dilakukan oleh daerah tersebut gitu kan. Ketika Trump di stop, dia memilih perang. Dan perlu diingat loh, ngapain sih bergaul sama Trump ini? Dan deket-deket sama Trump. Temennya aja Inggris, Prancis yang ikut perang di Irak dan perang mau, karena takut aneh sama orang. Sahabat bos, kita cesan. UK. Udah mulai gila nih gitu. Greenland mau diambil ya kan. Kita minggir bro, mau main perang. Lah, bahkan Arab Saudi loh. Temen dekat bukan. Weh bro, gue mau ikut Bob ya kan. Perkembangan terakhir Arab Saudi setelah dibilang kiss my ass itu tersinggung loh. Makanya. Lu dengar kan pidatonya Trump? MBS itu kan, putra mahkotanya itu. Penghinaan banget loh itu. Trump itu sejak memimpin mas, dia merubah menteri pertahanan menjadi menteri perang. Iya. Artinya dia mendeklar ingin melakukan agresi. Selama 2 tahun perang periode kedua, 7 perang udah dilakukan. Yaman, ya kan, Irak, lalu kemudian dia melakukan di Sudan, di Venezuela, lalu kemudian di Iran. Jadi logika dia adalah logika perang. Logika perang itu apa sih? Dalam politik itu, perang adalah kelanjutan politik dengan cara-cara lain. Karena di kelanjutan politik dengan cara-cara lain, selalu ada ambisi kekuasaan dan ambisi ekonomi itu. Cuan tuh. Iya, cuan. Dari industri. Apa yang dilakukan bagi Trump dan geng-gengnya itu, jangan salah, bukan hanya di Indonesia, di Sembilan Naga, di sana juga ada ya kan, kelompok-kelompok oligarkinya itu. Deep state itu ya? Iya, ada IPAC, ada apa dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi politik. Nah, mereka-mereka itu mendapatkan untung dari perang yang terjadi itu industri militer, yang kedua main jual beli saham. Jadi kalau Trump mau perang nih, bilang sama CS-nya dulu tuh 18 jam atau sehari dulu, bro gue besok mau perang, oke, main saham dulu. Itu kan ada indikasi yang lain. Untungnya itu pemain saham, market manipulation. Iya, persis, pemain saham kan main isu, Trump juga main isu. Mas, pertanyaan saya terakhir deh nih, masukan buat Pak Prabowo dari Mas Al-Araf itu di kondisi terakhir ini tuh seperti apa sih enaknya? Seperti apa idealnya? Aduh,
Pertanyaannya adalah, emang kalau kita kirim masukan didengar? Ya minimal sama lingkarannya deh. Bercanda. Iya, Justru lingkarannya yang ini. Masalah ya kan? Gimana, Apa? Mas? Ya itu, pertama, apa nama itu? Cabut. Hambalang Boys itu. Yang dianggap buat masalah dalam lingkarannya itu kan Hambalang Boys. Saya mau bilang begini, pertama adalah belajarlah untuk mendengar suara publik. Jangan menjadikan suara publik sebagai ancaman. Kenapa harus hanya mendengar dari yang pro, dari yang kontra juga harus didengar, supaya dia berada di tengah untuk mengambil keputusan yang bijak. Ini yang kontra dianggap sebagai ancaman, para pengamat dianggap sebagai ancaman. Menurut saya itu masalah serius sih, gitu loh. Oleh karena itu paradigma perspektifnya harus berubah dulu. Pertanyaannya bisa berubah nggak? Podcast, pengamat-pengamat itu justru harus didengar untuk perbaikan koreksi kebijakan. Betul. Check and balance karena parlemen sekarang kan udah koalisi gemuk. Jadi Parlemen sekarang cap stempel, tok. Jadi men-trigger parlemen jalanan gitu loh kan. Benar, itu harusnya yang dilakukan. Yang kedua adalah merubah banyak kebijakan gitu. Kita ini sekarang dalam tekanan fiskal yang serius kan, karena harus bayar utang. Pada sisi harga dolar naik. Oleh karenanya lu nggak punya duit, masa lu belanja mulu sih? Yang terjadi utang. Mas nggak punya duit, nongkrong ke kokas tiap hari belanja. Lah, kok lu bisa belanja mulu dari mana nih? Utang. Pertanyaannya sekarang yang mau ngasih utang nggak ada. Itu pergi-pergi ke luar negeri, jangan cari utangan. Nggak tahu sih, entah utangan udah berapa kali pergi ke luar negeri. Yang saya tahu kalau udah krisis ke luar negeri, biar nggak pusing ya kan. Mungkin dalam pusing ke luar negeri, ntar puyeng gitu. Healing. Jangan-jangan beliau healing. Saya lagi ngeliat gitu. Ini kan situasi lagi kritis ke luar negeri gitu. Nah, yang kedua itu apa tadi namanya itu? Merubah cara perspektifnya. Yang kedua belanjanya jangan berlebihan gitu loh. Maksud saya program-program kayak MBG, Koperasi Merah Putih itu di stop. Belanja yang menurut saya membebani anggaran negara. Lebih baik buat kesehatan gratis, pendidikan gratis. Berarti kan kita sebenarnya punya duit mas untuk pendidikan gratis. 360 triliun ya kan? Ketimbang kemudian dalam MBG lebih baik menyatakan pendidikan dari SD sampai gratis. Atau kesehatan gratis. Itu yang lucu nih yang mau WFH tapi untungnya nggak jadi ya. Karena subsidi energi kan 210 T ya. Sementara MBG 335 T. Enteng banget itu. Nggak usah WFH, MBG dihentikan udah. Tapi beliau kayak sensi kalau orang suruh MBG itu dihentikan langsung ini ya reaktif lah. Nggak tahu kayak MBG harga mati apa terlalu banyak berkelindan proyek-proyek apa di balik MBG itu. 300 triliun kalau kita buat rudal, kita buat kayak drone di Iran keren juga ya. Wah gila. Satu bangga drone cuma gitu. 500 juta itu. Atau bisa buat beli MU katanya bro. Bisa beli MU. Bangsa Indonesia ada mayoritasnya saham MU. Iya, kita ini kan harus berpikir outward looking, jangan inward looking terus pertahanan. Kan kalau kita nonton perang Iran sama Amerika itu kan ya, sama Israel, walau kita menolak perang mas dan mengecam perang, tapi kalau ngeliat gitu keren banget Iran punya Iran kita siram air panas ke Andre Yunus kan itu menurut saya itu sedih sih. Jadi duit itu gede banget ya. Jadi duit 300 berapa triliun itu? 335 itu kalau bangun kekuatan pertahanan untuk bangun drone dan rudal, top banget. Tapi itu salah satu, masa semua buat pertahanan, buat pendidikan lah, buat kesehatan gratis. Itu duit gede itu belanja. Yang lebih aneh nanti hari libur tetap juga dipakai MBG. Konon katanya kita mau lebaran tetap masih MBG. Konon siapa di sekolah? Konon katanya kalau ada kiamat sisa MBG aja yang masih berjalan. Itu kayak di AI. Iya. Thank you ya. Thank you. Sama-sama. Ciao.